Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada filmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih, jazakumullah khair buat Sohibul Bait yang punya hajat. Kebetulan hari ini cucunya ulang tahun, insya Allah kabul segala hajat tuan rumah untuk cucu dan seluruh keluarganya yang sedang berulang tahun maupun yang tidak berulang tahun. Diampunkan dosa-dosanya oleh Allah, dimurahkan lagi rezekinya, dilimpahkan rezeki yang halal lagi, barokah lagi, manfaat, senantiasa Sohibul Bait beserta keluarganya dalam penjagaan dan perlindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Doa yang sama buat semua yang hadir, dan insya Allah kita semua dikasih sehat oleh Allah, fi khair wa lutuf wal afiyah. Yang sedang sakit insya Allah diangkat segala penyakitnya, yang lagi susah dihilangkan kesusahannya, yang punya utang dilunasin utangnya, dan insya Allah itu yang paling banyak utang kayaknya nih yang hadir nih. Yang belum nikah dimudahkan jodohnya, yang udah nikah jangan nikah lagi. Yang belum nikah insya Allah dikasih jodoh yang terbaik, pilihannya Allah yang terbaik, yang bisa membimbing sampai ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting, tidak bangun kita daripada majelis ini melainkan Allah sudah menghapuskan semua dosa-dosa kita, dan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk kepada manaqib Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalulil. Imam Muhammad bin Hasan Jamalulil. Jamalulil ini punya makna Jamal indah, Lel malam, yang mengindahkan malam. Itu pendapat ulama yang pertama. Ada juga yang mengatakan Jamal unta, Lel malam, unta yang hidup di tengah malam. Walhasil, tapi sepakat ulama mengatakan Jamalulil ini adalah orang yang mengindahkan malam, orang yang menghidupkan malam. Artinya beliau ini adalah orang yang tidak pernah tinggal untuk menghidupkan Qiyamul, tidak pernah meninggalkan Qiyamul. Orang yang selalu menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah, bukan menghidupkan malam dengan bermain sosmed, bukan menghidupkan malam dengan bergosip, bukan menghidupkan malam dengan berantem. Walhasil beliau adalah orang yang menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah. Ya, Jamalulil ini juga termasuk daripada marga Ahlul Bait, sama kayak marga-marga yang lainnya, Al-Atas, Al-Kaf, Al-Qadri, Al-Habsyi, semua marga. Jamalulil ini juga marga, dan dia itu punya pecahannya lagi. Ada Bahsin, ada Al-Qadri. Al-Qadri ini banyak di Medan. Kalau kalian pernah datang ke rumah syarifah-syarifah yang ada di Jalan Bono Glugur, itu rata-rata Al-Qadri. Rata-rata Al-Qadri. Terus di Aceh juga banyak, di Pontianak juga banyak Al-Qadri, di Malaysia juga banyak Al-Qadri. Ya, Al-Qadri ini terkenal putih. Yang putih-putih ini jangan pula nanti ada hitam Al-Qadri nggak diakui Al-Qadri, enggak, bukan berarti begitu. Tapi kebanyakan yang bermarga Al-Qadri ini biasanya putih-putih. Beliaulah Al-Imam Al-Qudwah, panutan. Beliau ini panutan Asy-Syaikh Al-Arif Billah Muhammad bin Hasan bin Muhammad bin Hasan bin Ali bin Baqi Al-Muqaddam Muhammad bin Ali. Nah, jadi itu nama beliau, dan beliau dikenal dengan sebutan Sahib Rawqah, Jamalulil, dan Syaibah Bahsin. Tadi sudah kita sebutkan pecahan daripada Jamalulil ini termasuk daripada Bahsin. Nah, kalau di Aceh itu Jamalulil banyaknya kerajaan-kerajaan, sultan-sultan. Itu kebanyakan di Aceh Jamalulil. Beliau adalah sosok yang menyatukan antara ilmu syariat, ilmu tarekat, dan ilmu harekat. Jadi beliau ini punya ilmu, dikasih sama Allah ilmu laduni. Apa ilmu laduni? Ilmu yang didapat langsung dari Allah, didapat daripada ilham Allah tanpa dia belajar. Allah yang ngasih ilmu tersebut langsung ke dia. Jadi beliau termasuk salah satu orang yang beruntung. Beliau mendapatkan ilmu langsung daripada Allah.
Beliau termasuk sosok guru yang sempurna, guru yang arif billah, dan pembesar para muhakkikin. Beliau menimba ilmu langsung daripada ilmu fikih daripada Al-Faqih Muhammad bin Ali bin Faqih Al-Muqaddam. Maknanya beliau menimba ilmu fikih langsung kepada cucunya Faqih Muqaddam, Muhammad bin Ali Ba'alawi. Juga beliau menimba ilmu daripada pamannya Al-Faqih As-Sayyid Ahmad dan dari Al-Faqih Al-Imam Al-Wali Muhammad bin Abu Bakar Ba'abad Ash-Shibami. Dan beliau dapat banyak ijazah, dapat banyak ijazah daripada Imam Muhammad bin Abu Bakar Ba'abad Ash-Shibami. Ash-Shibami ini berasal dari kota Shibam di negeri Hadramut, makanya dikasih julukan Ash-Shibami. Beliau dikenal sebagai sosok yang banyak bermujahadah dalam ibadah, mendapatkan pemahaman laduni, dan beliau ini sangat bermujahadah dan cinta dengan Al-Quran. Ya, beliau termasuk orang yang sangat mencintai Al-Quran. Bahkan itu kalau di bulan puasa kita dianjurkan perbanyak baca Al-Quran. Di bulan puasa kita dianjurkan. Banyak keutamaan orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, di bulan puasa. Tapi beliau, Imam Muhammad bin Hasan atau Imam Muhammad Jamalulail, termasuk daripada orang yang tidak mau membaca Al-Quran di bulan puasa di siang hari. Kenapa tidak mau membaca Al-Quran di bulan puasa di siang hari? Karena beliau ketika membaca Al-Quran itu merasa lezat, merasa nikmat. Sampai-sampai dikatakan kalau udah baca Quran itu nggak terasa lapar, nggak terasa haus. Bahkan pernah dikatakan beliau kalau baca Al-Quran di bulan puasa itu keluar madu dari sela-sela giginya, sehingga beliau takut mengurangi pahala puasanya. Nggak minum madu, tapi dari lisannya itu, dari mulutnya, dari gigi-giginya keluar madu, keluar yang manis-manis. Karena saking cintanya sama Al-Quran, saking nikmatnya baca Al-Quran, saking rasa lezatnya dengan Al-Quran. Jadi karena beliau juga kepengen puasa, pengen ngerasa haus, pengen ngerasa lapar, ya. Jadi makanya ditunda, bukan tidak membaca Al-Quran, tapi ditunda, tidak membaca di siang hari. Ya, kurang lebih sama kita lah, ya, sama-sama suka menunda, tapi alasannya beda. Kalau beliau menunda alasannya karena takut mulutnya merasa manis saat bulan puasa. Kalau kita karena malas, atau karena lupa, atau karena tidak punya waktu, atau karena lalai, atau karena itu semua. Itu pun kalau dibaca malamnya. Khawatir malam juga Al-Quran tidak dibaca. Ada kemiripan tapi beda alasan, ya. Semoga bisa menyerupai alasannya beliau, insya Allah. Beliau juga mendapat keistimewaan, itu bisa mengetahui alam barzah. Beliau juga bisa berkumpul dengan orang-orang yang ada di dalam kuburan dan berbicara dengan orang-orang yang ada di dalam kuburan. Ini juga daripada karomahnya beliau, bisa berbicara dengan orang-orang yang ada di dalam kuburan dalam alam barzah itu secara yaqadhah, secara nyata, tidak mimpi, tidak tidur. Ya, itu bisa beliau. Dan beliau juga terkenal itu bisa ngomong sama setan, sama jin. Ya, jadi kalau setan-setan, jin-jin itu bisa ngomong sama beliau. Terus beliau juga selalunya kalau membaca Al-Quran tenggelam akan makna-maknanya Al-Quran. Jadi nggak cuma kayak kita baca Al-Quran ya udah baca Al-Quran aja, tapi beliau tenggelam sama makna-maknanya, itu dihayati, diulang-ulang, dicerna. Bacaan-bacaan Al-Quran itu dicerna sama beliau. Bahkan terkadang beliau mengulang satu ayat itu seperti kita membaca setengah daripada Al-Quran. Diulang-ulang. Maksudnya bagaimana? Satu ayat itu dibaca semisal kita baca 15 juz. Itu diulang-ulang sama beliau. Satu ayat. Misal beliau baca di malam hari, bisa-bisa beliau mengulang-ulang ayat tersebut sampai pagi hari. Karena apa? Faham akan maknanya. Karena maknanya itu meresap di hatinya beliau. Beda dengan kita, kalau udah diulang-ulang udah ngantuk, udah bosen. Tapi beliau enggak, diulang-ulang. Sampai ada satu ayat, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. Artinya apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Tuhan yang Maha Pemurah akan melimpahi mereka dengan kasih sayangnya. Ini kata-kata kasih sayang, wudda, cinta daripada Allah, itu yang diulang-ulang dari malam sampai pagi. Wudda,
wudda, wudda, itu diulang-ulang dari malam sampai pagi. Ya, bahkan dikatakan kayak tadi, semisal kita membaca sampai setengah Al-Quran. Bahkan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Khirid dalam Al-Ghurar mengatakan, anaknya beliau Al-Baqi Abdullah bin Muhammad pernah bercerita kepadaku bahwa ayahnya mengulangi kalimat wuddan, ayat tersebut dari tengah malam sampai subuh, sampai pagi hari. Juga di kalimat di ayat wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, dan sesungguhnya kampung akhirat adalah tempat hidup yang sebenarnya. Jadi kalau kita paham makna daripada Al-Quran yang kita baca, sebenarnya lebih ngena di hati. Kayak Hubabah Nur itu kalau misalkan di bulan puasa, biasanya sholat taraweh kita baca per juz-juz. Enggak satu malam satu ayat gitu-gitu, enggak yang per ayat-ayat gitu, enggak per surah-surah, enggak per surah. Tapi beliau bacanya per juz-juz. Itu kalau udah baca di tarawehnya, beliau kadang sampai nangis. Kita padahal nggak ngerti artinya, tapi karena beliau nangis, ikutan nangis jadinya. Nah, jadi sholat taraweh, baca surah-surah di Al-Quran, baca ayat-ayat di Al-Quran, sampai nangis. Kenapa? Karena paham maknanya. Karena mencerna makna-makna yang dibaca daripada ayat-ayat di Al-Quran. Bahkan beliau juga dikatakan, kalau lagi baca Al-Quran, ada orang yang menyayat tubuhnya pakai pedang, nggak terasa. Saking tenggelam dalam bacaan Al-Qur'annya, itu ada yang menyayat tubuhnya pakai pedang, bukan pakai pentol, pakai pedang, itu nggak terasa. Saking tenggelam dalam membaca Al-Qur'an. Beliau juga berkata, terkadang terbuka bagiku sebagian hakikat yang tidak dapat aku jelaskan. Ya, ini hanya wali-wali yang bisa seperti ini ya, kalau kita belum bisa. Beliau juga berkata, ini dalam keadaan sadar, beliau bilang, di manakah orang-orang? Aina nas? Aina nas? Ketika suatu saat beliau nanya, mana manusia? Mana manusia? Terus ada suara menjawab, para manusia itu sedang mabuk di dalam lautan. Lautan apa ditanya sama beliau? Lautan dunia. Ya, manusia kebanyakan sedang lalai, sedang sibuk di dalam lautan dunia. Karena saking asiknya sendiri dengan Al-Quran, ada orang-orang ditanya di mana, rupanya orang-orang lagi sibuk dalam lautan dunia. Dan di antara nasihat-nasihat beliau itu adalah, bila manusia tenggelam dalam kecintaan terhadap dunia, maka ia akan sibuk bertanya, aku harus apa? Besok bagaimana? Besok makan apa? Besok mau kemana? Kalau sudah sibuk dengan dunia. Tapi bagi orang-orang yang tidak ada dunia di hatinya, ya udah. Kalau datang masih hari besok, alhamdulillah. Kalau selesai di hari ini, alhamdulillah. Kenapa? Nggak terpikir lagi besok harus makan apa, besok harus pakai baju apa, besok mau naik kendaraan apa. Itu nggak sempat lagi mikir yang kayak gitu. Tapi beda sama kita, masih memikirkan besok mau makan apa. Besok kira-kira kita mau kemana, itu masih bagi kita orang awam. Tapi bagi wali-wali, mereka sudah lagi tidak memikirkan hal-hal semisal itu. Bahkan arti akhirat adalah kembalinya kita kepada Allah. Ya. Makna akhirat ar-ruju' ilallah. Arti akhirat kata beliau itu adalah ar-ruju' ilallah. Kembalinya kita kepada Allah. Dan kata beliau, sungguh kasihan orang-orang yang tidak pernah merasakan nikmat ketika berduaan dengan Allah. Kita menghabiskan waktu dengan Allah. Kita sholat 5 waktu, kita ngaji, kita zikir, bahkan terkadang di antara kita bangun qiyamul lail, tapi nggak merasakan nikmat di dalam hati kita ketika beribadah kepada Allah. Tidak merasakan nikmat di dalam hati kita ketika sedang berduaan dengan Allah. Nggak senikmat ketika kita duduk dengan manusia. Kenapa? Karena kita cuma ibadah sekedar ibadah, tidak sampai ke hatinya kita. Ya udah sholat, ngaji, zikir, tapi tidak sampai hati kita kepada Allah. Dan beliau juga bilang, seseorang akan mati sesuai dengan cara hidupnya dulu. Seseorang akan mati sesuai dengan cara hidupnya dulu. Dan ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yamutu al-mar'u ala ma 'asha alaih wa yusharu ala ma mata alaih.
Orang-orang itu bakalan mati sesuai kebiasaannya. Dan orang-orang akan dibangkitkan sesuai keadaan matinya. Jadi kalau mau mati dalam keadaan husnul khatimah, biasakan diri kita senantiasa dalam keadaan baik. Entah lagi ibadah, entah lagi sholat, entah lagi ngaji. Umpama ada orang seneng ngaji, ada orang seneng ngaji. Kalau memang dia hari-hari senengnya ngaji, insya Allah dia bakalan mati kalau bukan akan membaca Al-Quran, atau mungkin ketika baca Al-Quran, atau mungkin dia matinya ketika baru selesai baca Al-Quran. Jadi kita akan mati sesuai dengan apa kebiasaan kita. Kalaulah kebiasaan kita sukanya mengumpat, ya mungkin matinya sedang mengumpat. Nauzubillah min zalik. Jadi kalau mau mati dalam keadaan husnul khatimah, harus membiasakan diri dalam keadaan baik. Insya Allah kalau senang sholat, senangnya ngaji, senangnya pergi majelis ilmu, senangnya berzikir, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan semisal itu. Bahkan dikatakan juga dalam kitab Ihya Ulumuddin, seandainya ada orang yang dicabut nyawanya dalam keadaan sujud, dia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat di hadapan Allah dalam keadaan sujud. Jadi jangan sampai kita minta sama Allah, jangan sampai kita dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Insya Allah kita dimatikan semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan daripada nasihatnya beliau juga, manusia berjalan sedangkan takdir Allah berlaku baginya. Segala sesuatu merupakan hasil perbuatan Allah. Maksudnya apa? Manusia boleh berencana apa aja, manusia boleh berangan-angan setinggi apapun, tapi tetap yang terjadi itu adalah takdir yang sudah digariskan oleh Allah. Ada yang bisa merubah takdir? Ada. Apa? Doa. Kita boleh berencana, nanti saya kalau tua maunya begini, nanti saya kalau punya anak maunya begini, nanti saya kalau dapat suami maunya yang begini. Boleh, nggak masalah. Tapi tetap takdir di tangan Allah. Allah yang menentukan segala sesuatunya. Kalau kita mau merubah takdirnya Allah, perbanyak doa. Dan para malaikat alaihi salam bercerita, seperti bahasa manusia. Ini kata beliau ya. Beliau bilang malaikat bercerita seperti manusia, seolah-olah beliau pernah berjumpa dengan malaikat dan berbicara dengan malaikat, sehingga beliau tahu. Tapi wallahu alam, kita tidak tahu apakah beliau benar pernah berjumpa dengan malaikat atau tidak. Tapi di dalam kitab ini disebutkan bahwa beliau mengatakan para malaikat itu berbicara seperti selayaknya manusia. Dan kata beliau juga, anak yang soleh itu lebih baik daripada orang yang menuntut ilmu. Satu anak yang soleh itu lebih baik daripada orang yang sibuk menuntut ilmu. Jadi kadang kita sudah salah kaprah, sibuk nuntut ilmu tapi sama orang tua galil adab, sibuk nuntut ilmu tapi sama keluarga nggak peduli. Padahal dikatakan anak yang soleh itu lebih baik daripada orang yang menuntut ilmu. Ilmu bagus, ilmu penting, bahkan wajib setiap muslim untuk menuntut ilmu. Tapi di atas ilmu, anak yang soleh, adab itu lebih dari segala-galanya. Adab, akhlak anak yang soleh itu di atas para penuntut ilmu. Karena orang yang punya ilmu belum tentu punya adab. Tapi orang yang punya adab, ketika dia punya ilmu, dia akan mengamalkan ilmunya beserta adab. Ya, nggak cuma sekedar ngomong kowar-kowar sana sini, tapi ditunjukkan dengan adabnya, ditunjukkan dengan amalnya. Itu tergantung kita masing-masing. Kalau kita mau jadi orang yang baik, sepatutnya pelajari dulu adab atau akhlak. Dan ini biasanya didapat dari lingkungan, ya, dari orang tua, dari teman, dari sahabat, dari lingkungan walhasil. Kalau lingkungan kita baik, insya Allah yang terlahir adalah orang-orang yang baik. Dan dikatakan juga oleh beliau, sifat yang hina itu selalu ingin berprasangka buruk. Sifat hina itu selalu inginnya itu berprasangka buruk dan sibuk dengan hajat-hajatnya kita, untuk menunaikan hajat-hajatnya kita, sibuk mengurusi urusannya orang lain, itu tidak ada habisnya kata beliau. Sibuk menunaikan hajatnya kita itu nggak akan ada habisnya, dan sibuk mengurusi orang lain juga itu tidak ada habisnya. Kenapa? Manusia sekaya apapun,
secantik apapun, seganteng apapun, sehebat apapun, pasti masih pengen lagi, pengen lagi. Gak pernah itu yang namanya manusia, oh sudah di taraf ini, udah saya udah begini aja, gak kepengen lebih, gak ada. Yang namanya manusia pasti pengen lebih dan lebih. Pernah kemarin pas buka-buka YouTube tiba-tiba mukanya siapa itu, Ata-Ata itu keluar. Di situ dia bilang di yang short itu yang sebentar, yang 2 menit, 3 menit itu, dia bilang dia yang sudah punya segalanya aja masih pengen lagi, pengen lagi. Ya, jadi manusia kalau diturutin nafsunya nggak bakal ada habisnya. Itu orang yang udah punya kaya raya harta melimpah ruah masih pengen lagi, pengen lagi. Apalagi kita yang masih di bawah. Ya waktu masih di bawah bilang ya Allah kalau lah aja punya mobil, insya Allah udah bersyukur kali ya Allah, nggak pengen lagi yang lain-lain. Dikasih mobil aja, mobil apapun mereknya nggak apa-apa ya Allah. Padahal ketika dikasih mobil Avanza, ya Allah seandainya punya mobil Alphard. Dikasih Alphard, ya Allah seandainya punya pesawat. Jadi memang manusia nafsunya manusia itu nggak akan ada habisnya sampai kapanpun, mungkin sampai dia mati. Apalagi sibuk mengurusi urusan orang lain. Hari ini si Fulan naik mobil Mercy, kita yang sewot. Besok si Fulan dapat hadiah, kita yang panas. Besok si Fulan disenengin banyak orang, kita yang heboh. Kenapa? Sibuk ngurusin orang lain. Padahal waktu kita cukup berharga untuk mengurusi kehidupannya orang lain. Dia dapat, itu artinya rezeki dari Allah. Masing-masing kita sudah punya rezeki masing-masing. Hari ini rezekinya kita semisal ini, besok rezekinya kita seperti ini, besok rezekinya kita lagi beda lagi. Dan itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan biasanya orang yang mendapat rezeki lebih, biasanya dia pasti bersusah-susah dulu. Kebanyakan ya, kita cuma nengok pas dia udah senang. Kok bisa dia naik Mercy? Kok bisa dia punya rumah gede? Kok bisa dia punya banyak duit? Yang kita sewotin ketika dia sudah senang. Kita nggak tahu usahanya dia ketika sebelum senang itu kayak gimana. Yang dicaci orang, yang dimaki orang, yang dibully orang, dihinakan orang, direndahkan orang. Kita nggak ngeliat ke situ. Yang kita lihat tiba-tiba dia udah naik daun, kita sewot. Itu kebiasaan daripada manusia. Kemudian juga daripada nasihat beliau, bekerjalah di musim dingin, maka yang sedikit di dalamnya akan mendapatkan keberkahan. Maksudnya apa? Beliau ini berasal dari Arab. Di Arab itu ada 2 musim, ada panas, ada dingin. Ya biasanya kebiasaan orang-orang sana itu kalau musim dingin itu kan dingin kali. Jadi males kerja. Jadi ketika musim panas itu dicari upah lebih. Supaya apa? Musim dingin tidak perlu bekerja. Dan kata beliau, orang-orang yang bekerja di musim dingin maka akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Dan juga dikatakan oleh beliau, hatiku tenang karena bacaan Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Dia kalau tiap kali baca ini hatinya tenang. Kita pun kadang baca, kita baca zikir ada banyak, istighfar ada banyak, kita baca. Tapi kenapa kok hatinya kita nggak tenang? Karena itu dia tadi, kita baca tidak sampai ke hati. Kita baca cuma di mulut. Mulut kita dong yang komat kamit, bangga saya sudah baca hari ini 1000, saya sudah baca hari ini 10.000. Tapi hati saya tidak bergetar, hati saya tidak tenang. Kenapa? Karena ketika baca mungkin tidak sambil berwudu, mungkin dalam keadaan lalai, mungkin hatinya tidak difokuskan untuk Allah. Tapi setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya, orang yang membaca meskipun hatinya tidak sampai, ini lebih baik daripada orang yang sama sekali tidak membaca. Kenapa? Sekurang-kurangnya ketika dia sibuk membaca kalimat-kalimat Allah, nama-nama Allah, waktu dia tidak terbuang untuk bergosip, waktu dia tidak tergunakan untuk hal-hal yang tidak manfaat, meskipun hatinya tidak sampai. Kalau hatinya sampai, ini lebih baik lagi. Tapi meskipun hatinya tidak sampai, dia berzikir itu lebih baik daripada dia gunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak manfaat. Mungkin main sosmed, mungkin dengar lagu, mungkin apalah walhasil yang tidak bermanfaat. Itu yang nggak nyampe hatinya jauh lebih baik daripada yang tidak membaca sama sekali. Bahkan
Di antara murid-muridnya beliau itu adalah Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus yang sudah kita bacakan manakibnya di 2 minggu pertemuan yang lalu, beberapa pertemuan yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Imam Abdullah ini muridnya beliau. Juga saudaranya Imam Ali ini muridnya beliau. Ya, jadi beliau ini guru daripada orang-orang besar. Pernah dulu dikatakan satu kali beliau ini dipilih sebagai seorang pemimpin daripada Ahlul Bait di zamannya. Beliau ditunjuk sama orang-orang menjadi pemimpin Ahlul Bait di zamannya. Tapi beliau ngerasa kayak, ya Allah, saya belum pantas untuk menjadi pemimpin. Beliau ini punya kelebihan, bisa ngomong sama setan, bisa ngomong sama jin. Jadi satu kali beliau mengatakan, jangan saya yang dipilih, pilih aja Imam Abdullah Al-Aidrus yang kita sudah bacakan manakibnya. Tapi orang-orang saat itu tidak mau. Kenapa? Karena Imam Abdullah Al-Aidrus saat itu masih kecil. Akhirnya sama Imam Muhammad bin Hasan atau Imam Muhammad Jamalulail, sama beliau itu dipanggil setan, satu jin dipanggil sama beliau, ditipu, dibuat seolah-olah ini setan kayak wali, dirubah ini setan jadi kayak wali. Terus ini setan jumpai banyak orang-orang yang melihat ini setan rata-rata salamin, ngerasa kalau oh ini wali, salam minta berkah. Lalu tiba saatnya Imam Abdullah Al-Aidrus jumpa ini setan, dia nggak mau nyalamin, malah dia ngeliatin, dia bilang ini setan, ini bukan wali. Di situ Imam Muhammad bin Hasan Jamalulail bilang, ya Imam atau ya semua apa yang ada di situ saat itu, ini kalian lihat, ini anak kecil yang kalian sepelekan, anak kecil yang kalian remehkan, yang kalian tidak mau pilih jadi pemimpin. Dia tahu mana setan mana bukan. Kalian semua saya tipu dengan ini setan, kalian merasa bahwa dia ini adalah wali. Tapi kali ini Imam Abdullah Al-Aidrus tahu mana setan mana wali. Jadi memang karomahnya wali-wali itu dari kecil sudah terlihat. Juga ada banyak murid-muridnya beliau yang lainnya. Beliau lahir tahun 750 Hijriah dan meninggal di malam Senin tanggal 17 Zulhijjah tahun 845 Hijriah. Maknanya beliau hidup di dunia itu selama 95 tahun. Ini beliau makamnya, kuburannya ada di Zambal. Setiap hari Jumat itu biasanya, kalau dulu Habib Ali Masyhur, sekarang Habib Umar yang mimpin, itu pasti menziarahi makamnya beliau. Termasuk daripada makam yang dikunjungi. Ada beberapa makam di Zambal itu yang harus sesuai urutan, dan termasuk salah satunya ada makamnya beliau. Insyaallah kalau sampai ke Zambal, nanti kita bisa berziarah sama beliau, berziarah sama semua wali-walinya Allah, dan Allah mudahkan, Allah ringankan langkah kita untuk bisa sampai ke Tarim, insyaallah ke Zambal, berziarah pada wali-walinya Allah. Dan kita berharap kita menyebut-nyebut nama mereka, keberkahan beliau-beliau ini sampai kepada kita semua, keberkahan beliau-beliau ini sampai kepada keluarga-keluarga kita semuanya, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit daripada manakibnya beliau. Insyaallah minggu depan kita masuk kepada manakib Imam Muhammad bin Ali Aidin.